Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika kelas 5 Selasa 27 Oktober 2020. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu berharap kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana dengan tugas-tugas kalian? Apakah sudah kalian kerjakan tugas-tugasnya? Ibu berharap tugas-tugas itu jangan menjadi beban, tetapi tetap kerjakan dengan senang hati ya. Baik anak-anak, mari kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan belajar, hadirlah di tengah-tengah kami, buka pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang bangun sebangun. Ya, dua bangun dikatakan sebangun apabila mempunyai bentuk yang sama dan mempunyai ukuran yang sebanding. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya sama, ukurannya sebanding. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini kita masih pada KD 3.3 menjelaskan skala melalui denah dan KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan denah. Adapun indikatornya memahami cara memperbesar bangun sebangun menggunakan perbandingan. Memahami cara memperkecil bangun sebangun menggunakan perbandingan. Mampu menggambar bangun dengan ukuran lebih besar menggunakan perbandingan. Mampu menggambar bangun dengan ukuran lebih kecil menggunakan perbandingan. Adapun tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara memperbesar bangun sebangun menggunakan perbandingan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara memperkecil bangun sebangun menggunakan perbandingan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menggambar bangun sebangun dengan ukuran lebih besar menggunakan perbandingan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menggambar bangun sebangun dengan ukuran lebih kecil menggunakan perbandingan dengan tepat. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajarkan satu-satu dengan lambat saja ya, dengan pelan supaya kalian bisa memahami. Nah, kita akan pelajari dulu bangun sebangun dengan ukuran lebih besar. Nah, ini perintahnya seperti ini. Gambarlah bangun yang sebangun dengan perbandingan 1:3. Nah, ini ada gambar bangunnya agak kecil ya. Ukurannya panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm ya. Kemudian kita akan membuat bangun baru. Ini tadi adalah bangun awal ya, bangun awal. Kemudian
diminta menggambar sebangun dengan perbandingan 1:3. Maka di sini dituliskan di tabel, ada bangun awal, ada bangun baru. Ini bangun awalnya. Kemudian tulis dulu perbandingannya, ya. 1:3. 1 itu adalah perbandingan bangun awal, 3 adalah perbandingan bangun baru. Nah, panjang bangun ini adalah 4 cm. Maka panjang bangun baru, ya, ini perbandingannya 3 ya, ditulis di atas. 3 per bangun awal 1, 3/1, kalikan berapa panjang bangun awal? 4 cm. Maka akan diperoleh 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Ini bangun barunya. Panjang bangun baru maksudnya ya. Kemudian sekarang lebarnya 3 cm. Bangun barunya 3, ini perbandingan bangun baru, per 1 itu bangun awal. 3/1 kali bangun awalnya, lebarnya 3 cm. Kali 3. Maka hasilnya 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Nah, bangun awal yang semula ukuran panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm akan diperbesar menjadi, nah, panjangnya 12 cm, lebarnya 9 cm seperti yang sudah kita hitung dalam tabel. Ya. Maka bangun awal, ya, bangun awal ini dan bangun baru adalah bangun yang sebangun dengan perbandingan 1:3. Ya. Jadi bangun yang semula ukurannya kecil ini kemudian menjadi lebih besar dengan perbandingan 1:3. Jadi dengan kata lain bahwa bangun ini 3 kali lebih besar dari bangun semula. Ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua, bangun sebangun dengan ukuran diperkecil. Nah, perintahnya gambarlah bangun yang sebangun dengan perbandingan 2:1. Ini bangun awalnya, ya, dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 4 cm. Lalu kita buat tabelnya, ya. Tabelnya itu ada bangun awal, ada bangun baru. Perbandingannya 2:1, 2 itu bangun awal, 1 bangun baru. Maka tulis di sini ya, perbandingan bangun awal 2, bangun baru 1. Panjangnya berapa? 14 cm. Nah, maka bangun baru panjangnya 1 bangun baru per 2 bangun awal kalikan panjang bangun awal 14. Hasilnya 1 kali 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian lebar bangun awal 4. Berapa bangun barunya? Perbandingan bangun baru 1 per bangun awal 2 kali lebarnya 4 cm. Sama dengan 1 kali 4, 4 per 2 sama dengan 2 cm. Ya. Maka bangunnya menjadi panjangnya 7 cm, lebarnya 2 cm. Jadi dari gambar yang
ukurannya lebih besar ini diperkecil menjadi ini ya, 2:1. Oke. Nah, bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun dengan perbandingan 2:1. Nah, anak-anak, untuk latihannya akan Ibu beri contoh lagi supaya kalian lebih jelas ya. Nah, ini ada perintahnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran lebih besar. Perbandingan ukuran awal dibanding ukuran baru sama dengan 1:10. Nah, contoh cara mengerjakannya ini Ibu beri contoh dulu. Nanti kalian mengerjakannya seperti contoh ya. Nah, ini ada bangun dengan ukuran panjang 3 cm, lebarnya 2 cm. Nah, ini ukuran awalnya. Kita akan membuat ukuran baru ya. Maka kita buat dulu tabelnya. Ukuran awal, ukuran baru, perbandingannya 1:10 ya. Panjangnya 3 cm. Maka ukuran barunya 10 diletakkan di atas per ukuran awalnya 1 di bawah kalikan 3 panjang ukuran awal. Hasilnya 10 kali 3, 30. Kemudian lebarnya ukuran awal 2 cm. Maka ukuran baru perbandingannya 10 per 1 perbandingan ukuran awal kalikan lebarnya 2 cm sama dengan 20. Maka gambarnya menjadi lebih besar ya. Nah, panjangnya yang semula 3 cm ya menjadi 30 cm. Lebarnya yang semula 2 cm menjadi 20 cm. Ini contohnya. Nah, nanti kalian mengerjakan latihan soalnya seperti contoh yang Ibu tunjukkan ini. Ya, digambar dulu. Ya, gambar dulu ukuran awalnya, lalu kalian buat tabel, kemudian hasil ukuran barunya. Nah, ini latihannya silakan kerjakan seperti contoh. Perbandingannya 1:10. Ini ukuran awalnya. Ya. Bentuknya apa kalau di sini sama ukurannya? Ini bentuk persegi ya. Nah, jadi ukuran awalnya sekian, lalu jangan disebut panjang dengan lebar, tetapi sisi dengan sisi ya. Nanti sisinya berapa. Kemudian karena kalau sama boleh tulis 1 aja. Kemudian yang nomor 2, ini ada alas yang 3 cm ini, yang 2 cm ini tinggi. Maka nanti 1:10 jadi berapa ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, ini bentuknya persegi panjang, panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm ya. Nah, tadi ukuran ingat ya, ukurannya 1:10. Nanti mengerjakannya buat gambar bangun awalnya, kemudian tabelnya, lalu bangun barunya dengan ukuran 1:10 untuk latihan ini ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, untuk latihan yang berikutnya juga Ibu akan memberi contohnya terlebih dahulu. Nah, perintahnya perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran diperkecil. Perbandingan ukuran awal dibanding ukuran baru sama dengan 2:1. Nah, contoh cara mengerjakannya, ini ukuran awalnya ya. Panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm.
kita buat dulu tabelnya ya. Ini ukuran awalnya, ukuran barunya. Lihat perbandingannya 2:1. Panjangnya 6 cm. Maka ukuran barunya 1 per ukuran awalnya 2 kali panjangnya 6 cm. Sama dengan 6 dibagi 2 ya. 1 kali 6, 6 per 2 itu sama dengan 3. Kemudian lebarnya 4 cm. Ukuran barunya 1 per ukuran awal 2 kali 4 sama dengan 2 cm. Nah, jadi gambarnya dengan ukuran panjang yang semula 6 cm menjadi 3 cm. Lebar yang semula 4 cm menjadi 2 cm. Ini berarti ukurannya diperkecil. Perbandingannya 2:1. Nah, ini yang harus kalian kerjakan ya. Ingat, diperkecil. Ini bentuknya persegi ya. Sisi-sisinya ya, nanti boleh ditulis. Kemudian ini bentuknya persegi panjang, ini juga persegi panjang. Buat, ingat ya, dibuat gambarnya dulu, kemudian buat tabelnya, lalu ukuran barunya. Jadi ukuran awal dulu, tabel, kemudian ukuran baru. Tidak sulit ya anak-anak ya. Nah, semua bisa dipelajari. Nah, ini tadi anak-anak pembelajaran kita tentang ukuran bangun sebangun bisa diperbesar dan bisa diperkecil dengan menggunakan perbandingan. Nah, silakan anak-anak mengerjakan soal latihannya ya. Digambar yang bagus, diwarnai juga boleh supaya lebih menarik ya. Kemudian tugas-tugas kalian diusahakan kalian kumpulkan tempat waktu anak-anak supaya tidak memberatkan. Kalau kalian mengirimnya ditunda-tunda, maka akan semakin banyak nanti ya, akan memberatkan sendiri. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik. Mari kita tutup pertemuan kita, PJJ kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami dengan senang hati. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam PJJ berikutnya.